Katanya Kemensos sendiri menegur Nopi terkait uang donasi. Itu gimana sih tanggapan? Ya kalau kemarin kan Nopi memang saya lihat sudah ke Kemensos ya. Nah, terus juga kan Agus juga sudah dipanggil Kemensos. Ya udah kita tinggal tunggu aja. Kemensos mungkin mengambil kebijakan terkait dengan uang donasi ini, kita lihat aja. Nah, memang ibaratnya saya melihat dari pihak Nopi kan sudah melihat itikadnya. Sampai sekarang Nopi itu tidak pernah loh memberikan kuasa kepada kita buat laporan. Jadi clear, artinya niat dia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik itu sudah ada. Nah ini kebetulan Kemensos sudah manggil Agus nih. Kemarin sudah datang juga saya lihat sama Farhad. Ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan artinya arahan ya, yang diberikan oleh Kemensos ini bisa membuat kedua belah pihak ini duduk bareng dan bisa selesai ya. Katanya sih itu karena pelanggaran tanpa izin Bang terkait uang donasi. Pelanggaran tanpa izin. Sebenarnya begini loh. Yang Kemensos menegur itu. Mengatakan bahwa yayasan tidak ada izin. Nah, kalau yayasan aja tidak ada izin, nah bagaimana Agus mau ngambil uang itu? Idealnya dia harus mengatakan yayasan punya izin, baru dia bisa dapat uang itu. Nah, kalau seandainya yayasan dikatakan tidak punya izin, ya bagaimana Agus? Nah, yayasan aja nggak punya kan? Tapi ini loh, kalau izin atau tidak izin ini kan bukan suatu pidana ya, artinya bukan suatu kejahatan. Nah, jadi menurut saya begini lah, udahlah kita jangan perkara A, perkara B, perkara C lagi. Sekarang ini kita mencari manfaat aja dari permasalahan ini. Agus juga harus introspeksi diri, kenapa sampai terjadi seperti ini. Artinya dia sudah gagal membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Artinya prasangka buruk sekarang muncul nih. Yang tadinya orang simpati dalam waktu yang singkat terkumpul uang 1,5 miliar, sekarang orang menghujat dia. Artinya Agus juga harus introspeksi diri dong gitu. Jadi biar ibaratnya para pihak ini ya sadar, biar ketemu jalan tengahnya gitu. Tapi ya. Dia konsisten meminta uang donasi gimana Bang? Tetap sampai hari ini? Ya kalau dia minta uang donasi ya terserah aja ya. Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal saya sudah mengatakan ya, saya kalau ditanya tidak setuju uang itu digunakan untuk Agus lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Kenapa? Karena Agus ini menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, ini saya tiruin omongan dia kan, uang untuk apa uang sudah tidak berguna lagi? Kehormatan keluarga saya menjadi nomor satu. Nah, ini kan artinya harga dirinya kan, harga diri keluarganya menjadi nomor satu. Ya udah, menurut saya udah bisa dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang ya. Coba lihat donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan untuk Agus. Udah clear berarti kan? Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan untuk Agus. Udah kelar. Polling donasi itu dianggap kriminal kata Bang Farhad. Itu makanya kan saya bilang ini pendapat-pendapat mantan kawan saya ini pendapat-pendapat yang menurut saya tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat, apalagi dibiarkan ke kriminal. Nah, kriminalnya di mana kriminalnya? Ya nantilah kita lihat nanti sidang Dewan Kehormatan nanti ya menunjukkan bahwa apakah pantas orang yang mengatakan, bayangkan bilang kriminal, yang ini laporin. Nah ini makanya saya katakan tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat. Advokat ini harus apa? Ketika dia mengeluarkan pendapatnya ya harus dia bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi, jangan main-main gitu bicara masalah hukum. Donatur juga sama pengacara donatur juga dilaporkan ke polisi. Iya, justru itu makanya kemarin kan begitu mau polling, itu pengacara donatur saya akan laporkan juga kata dia. Semua orang mau dilaporkan semua. Nah, jadi sebenarnya seorang advokat itu tidak layak bicara seperti itu. Dia harus menjaga harkat dan martabat profesinya, ya. Oke ya. Tapi Agus kan masih merasa kesakitan. Agus masih merasa kesakitan dari uang siram itu kan, maksudnya masih ada rasa sakit. Iya, gini, pokoknya intinya Agus sudahlah harus introspeksi diri agar dia bisa berobat. Ya, kalau sampai uang ini sudah parkir 1,3 dia tidak bisa digunakan pada akhirnya, ya yaudah Agus lah yang menderita sendiri. Bang, hari Jumat katanya mau Bang, ada senior saya nih. Ini Bang. Nah ini senior saya nih. Bang, hari Jumat kemarin saya sudah sama senior saya. Uang donasi itu mau di ke pengadilan kan, Bang? Bang, coba Bang, ini saya kan laporkan ini, Bang, laporkan Farhad. Nah, beliau ini minta pendapat saya. Bagaimana kalau saya ada advokat yang melanggar ucapan tindakannya seperti itu, bagaimana ya, Bang? Waduh. Ini senior saya nih. Ini mentor saya, senior saya. Nah, gimana Bang? Ya, jadi memang ya saya siapapun ya, terlepas siapapun yang dilaporkan oleh Kan Herwanto ya. Jadi saya berpikir memang kalau perilaku seorang advokat harus sesuai dengan kode etik ya. Kalau tidak sesuai dengan kode etik ya memang bisa dilaporkan. Ya. Pak Herwanto melaporkan siapa di sini? Farhad. Oh, Pak Farhad ya, Eva ya. Ya, saya tidak terlalu mengikuti kasusnya ya, tapi
menurut saya sah saja sebagai sesama advokat gitu ya, kalau dilihat ada perlakuan yang tidak sesuai dengan kode etik ya bisa melaporkan. Kebetulan ya memang kita lihat aja gitu sih kan. Oke, siap. Thank you ya. Terima kasih, Bang. Thank you ya. Thank you. Bang Herwanto, hari Iya. Jumat kan polling nanti akan didaftarkan Iya. kalau tidak salah kemudian gimana tanggapannya? Ya udah, nanti lihat polling udah ketahuan lah. Polling itu sudah 50% lebih uang digunakan untuk kepentingan orang lain, artinya kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan lain yang bukan untuk Agus. Itu udah ketahuan lah polling itu seperti itu. Nopi Ya. katanya mau melaporkan 4 orang rencana. Wah, nggak tahu saya itu. Belum. Saya belum dapat kabar dari Nopi. Ya. Bang, soal RD Law Bang, gimana Ya. mau dilaporkan Nopi dan RD Law sendiri sudah menyiapkan 50 pengacara jika nantinya dilaporkan. Menurut Abang namanya seperti apa? Ya saya juga nggak tahu itu apa namanya desas-desus itu ya. Yang jelas Nopi tidak pernah menyampaikan saya kapan akan melaporkan, siapa yang akan dilaporkan. Saya belum pernah mendapatkan kabar dari Nopi. Soal Bang Parhat dilaporkan Densu gimana Bang tanggapannya? Ya kalau itu saya tahu ya. Artinya gini, kalau Parhat dilaporkan Densu itu saya kemarin pada saat mediasi pun saya sempat diskusi ngobrol-ngobrol sama Bang Densu ya kan. Dan saya melihat ternyata memang Bang Densu ini memiliki pengetahuan dan wawasan hukum yang cukup mumpuni. Jadi ketika saya tahu bahwa ternyata Bang Densu juga melaporkan, saya nggak heran. Ya, karena apa? Ternyata Bang Densu dia sangat paham apa yang dia harus lakukan ketika dia mendapatkan laporan terhadap dirinya. Artinya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Bang Densu ini menurut saya langkah yang sangat tepat dalam mengantisipasi terkait dengan laporan terhadap dirinya. Ada pesan buat Bang dari Abang untuk Bang Parhat dan Agus? Ya, kalau pesan saya begini ya, artinya saya sesama rekan sejawat menyampaikan pesan kepada sesama rekan sejawat, jaga harkat dan martabat profesi, jaga kehormatan profesi. Agar apa? Agar kita bisa dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Ya, kalau seandainya kita mau dihormati dan dihargai, jadilah orang yang pantas untuk dihormati dan dihargai. Jangan sampai kita profesi advokat ketika kita menjalankan tugas dan fungsi kita justru kita dapat bulian ya yang tidak mengenakan ya. Yang kita lihatlah di media sosial bagaimana orang mengganti apa namanya Parhat apa sih dengan macam-macam yang menurut saya ini tidak elok. Saya juga kasihan dengan dia gitu kan. Saya kasihan diganti dengan orang pakai daster dan lain sebagainya. Ya, saya berharap begini agar dia mendapatkan kehormatan, ya, dihargai orang, ya saya berharap dia menjadi orang yang benar-benar pantas untuk dihormati dan dihargai. Ada pesan untuk Agus? Untuk Agus, introspeksi diri, ya. Kalau dia kemarin melakukan kesalahan, kekeliruan, masih ada waktu untuk memperbaiki. Tapi kalau seandainya dia tetap pada pendirian seperti ini, percayalah sama saya, dia sulit untuk mendapatkan empati dari masyarakat. Ada pesan untuk Bang Densu sama Teh Nopi gimana nih? Bang Densu tetap semangat, ya. Saya tunggu kejutan-kejutan lainnya. Karena saya melihat memang Bang Densu ini penuh dengan kejutan, ya, penuh dengan surprise. Ya, saya tunggu kejutan-kejutan lainnya, langkah-langkah hukum apa yang harus dilakukan. Walaupun gerakannya silent, tapi cukup mengagetkan kita semua. Untuk Teh Nopi terakhir. Untuk Nopi tetap semangat, jangan kendor. Ya, artinya sepanjang Nopi di pihak yang benar, lakukan dan kerjakan. Oke.